tapi ini jujur ya kejadian. Gue sakit bukan karena medis, gue sakit digudangin sama orang. Ketika salah satu keluarganya milih partai ini, yang lain milih partai ini, dia bilang gue bisa jalan karena gue disembuhin. Di kaki gue itu ada bekas kayak paku beli kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dan memang sadayana, semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue lagi ada di daerah Bogor. Tempatnya sejuk, enak, aduh nyaman banget ya, kayak nyender di kamu, nyaman. Nah, gue sekarang kedatangan nih narasumber yang asli Bogor juga. Langsung aja kita perkenalan ya sama abang di sebelah gue ini. Nama gue Reka, gue asli Bogor. Asli Bogor, berarti Iya. asli sini ya? Asli sini. Bang Reka, terima kasih nih udah ngundang DNS ke sini, ke tempat yang Siap. bener-bener, aduh, adem banget, sejuk banget. Dan untungnya hari ini nggak hujan ya? Enggak, hari ini cerah. Biasanya kan kalau sore hujan ya. Hujan. Alhamdulillah di sini cerah. Benar-benar mendukung banget cuacanya ya guys. Oke, dan Bang Reka itu mau cerita apa nih? Gini ya, kalau gua pengalaman pribadi ya, ini sebenarnya pengalaman gua 10 tahun yang lalu, sekitar pemilu 2009. Jadi waktu itu gua punya teman, gua sebenarnya udah sahabatan dari 2003. Jadi gua kelas 1 SD, mohon maaf, SD, SMP sampai SMA gua satu kelas sama dia terus. Oh gitu. Oke, Iya. tahan dulu Bang Reka. Jadi Bang Reka ini mau menceritakan kisah nyatanya yang menceritakan soal teman ya Bang Reka ya? Ya, Temannya ya terjadi sesuatu lah ke temannya gitu. iya. Oke. Bang Reka akan menceritakan nih kisah nyatanya dan gue juga aduh sebenarnya udah penasaran banget gitu. Oke, untuk teman-teman semuanya, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen dan di share ke banyak orang agar gua dan tim gua itu makin semangat bikin video-videonya. Dan terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah subscribe. Oke, lanjut aja ke ceritanya Bang Reka. Siap nggak? Siap dong. Oke Bang Reka, boleh diceritain. Ya, gua skip aja namanya ya. Jadi gua tuh temen nama dia dari 2003, dari SD, SMP yang gue bilang tadi sampai SMA. Nah, awalnya itu ketika gua ketemu dia di bangku SMP, terus berlanjut ke SMA, kita sering bareng, main bareng, belajar bareng, terus kita nginep juga sering gitu kan, ngobrol-ngobrol lah, udah kayak temen tapi rasa saudara gitu. Iya. Ya kan. Nah, ketika sekitar tahun 2009, setelah pemilu 2009 itu gua udah nggak nemuin lagi, maksudnya udah nggak ketemu lagi. Setelah ketika gue belajar bareng, ada waktu itu kalau nggak salah ada pelajaran dari salah satu guru bahasa Inggris, itu terakhir kali gue bersama dia. Setelah itu dia udah nggak kelihatan lagi di sekolahan. Jadi waktu itu satu sekolahan nih sama dia. Satu sekolahan. Jadi ketika itu gue lagi ngerjain tugas sama dia bareng tuh selama 1 minggu, satu minggu ya sekitar 9 hari lah. Pas hari, kalau nggak salah waktu hari Senin, gue mau nemuin dia di sekolah ceritanya, cuman kata temennya dia nggak masuk. Akhirnya mungkin dia capek atau gimana, nggak ada kabar, karena memang waktu itu
waktu dulu kita terbatas ya, gue juga nggak megang handphone juga gue nggak terlalu istilahnya belum punya lah gitu waktu itu kan, kontak-kontakan itu nggak melalui handphone waktu itu. Akhirnya setelah 3 hari 4 hari dia datang ke rumah tapi dengan keadaan yang memang 180 derajat. Dari tadinya dia badannya agak gemuk lah, nggak terlalu gemuk, kurus dengan jalan yang tersenggal-senggal napasnya gitu. Ketika itu dia ngasih surat bahwa gua nggak akan masuk dulu, izin, bahwa dia sakit. Ketika gua panggil dia nggak nengok. Akhirnya dia pulang. Terus waktu itu juga gua mau sekolah siang. Gak lama kemudian sekitar 2 hari gua penasaran kok dia udah nggak sering masuk, kenapa ini gitu kan. Biasanya kita sering di motor bareng, pulang bareng ataupun apapun bareng itu. Jadi itu maaf Bang Reka, itu pas ke rumah Bang Reka itu cuma ngasih surat aja itu? Iya, ngasih surat izin gitu, surat izin sakit. Ketika 2 hari mau jengukin, ternyata beliau nggak ada di rumah. Kita juga nggak tahu informasinya di mana. Terus akhirnya dari situ kita nggak jadi ngejenguk. Sekitar seminggu lah dia udah nggak masuk lagi, seminggu. Nah baru itu tiba-tiba pengen rasanya ngejenguk gitu, kok penasaran ada apa gitu kan. Datanglah ke rumahnya, ngajakin teman tapi memang temennya nggak mau, ya ini sendiri ke sana. Ketemu dengan kondisi yang memang sedikit segar mukanya, sedikit yang memang bugar, udah mulai sembuh. Nah, ngobrol datang ke sana, terus kata dia sakit. Dia nggak bilang dia sakitnya apa. Dia bilangnya cuman dia sakit. Mohon maaf nggak bisa bareng dulu, nggak bisa sekolah dulu. Dia lagi sakit nggak bisa jalan. Bahkan kata dia juga dia jalannya harus tapak. Pada saat itu. Nah, gue penasaran dong sakitnya apa. Ada yang bilang ke gue, salah satu dari saudaranya cewek, usus buntu. Tapi nggak melalui operasi, jadi dia katanya sering makan pedas. Akhirnya dia sakit di area usus. Nah dari situ, tapi gue beda ya, maksudnya gue penasaran gitu, kok ini ada yang beda. Omongan si cewek dengan perasaan gue tuh agak kontras, agak beda lah gitu. Akhirnya gue tanya, Gus, bener yang mana nih? Wah kayaknya kok agak nggak percaya, agak ragu-ragu kalau sakit kayak gitu. Mungkin dari dokternya itu dibilangnya dia usus buntu mungkin gitu. Nah ketika itu akhirnya setelah gue desak, gue bilang lu nggak pernah bohong sama gue, kita udah temenan tuh hampir 7 tahun 8 tahunan. Lu kan bilang sama gue kalau misalnya lu tuh pengen sekolah bareng sama gue. Dulu kan dia memang sempat pengen beda sekolah, akhirnya ketika itu dia juga yang memutuskan untuk bareng gue gitu. Akhirnya gue desak terus, dia ngomong, tapi ini jujur ya, kata dia, gue sakit bukan karena medis, gue sakit digudengan sama orang. Ya awalnya ketika gue tanya kenapa bisa kayak gitu, pada awalnya katanya karena memang adalah satu pertengkaran di dalam ruang keluarga. Kata dia salah satu keluarganya itu tertangkap karena kita milih partai. Ya cuman beda milih partai. Itu kata dia. Terus salah satu dari keluarganya dia, ya gua agak ceritanya jadi gimana ya, mungkin ini teman dekat ya, jadi Iya. emang agak susah sih untuk diceritakan gitu. Ini aja Bang Reka tuh kayak gimana gitu untuk menceritakan, cuma gue berat sebenarnya Iya. ceritanya, sebenarnya gue berat, cuman
Ya kata dia pas di apa namanya ketika itu pemilu 2009 salah satu yang gue bilang tadi pemilihan partai beda, ada yang bermain gaib lah istilahnya gitu, ilmu gaib lah. Dikirim ke salah satu keluarganya tapi nggak kena, malah kena ke teman almarhum ini. Maksudnya gimana tuh Bang Reka? Maksudnya salah satu keluarga itu memilih partai yang sama atau kayak gimana? Kurang ngerti. Menurut cerita dari dari teman sih emang seperti itu. Jadi ketika salah satu keluarganya milih partai ini, yang lain milih partai ini. Oh, beda partai. Beda partai. Gitu. Nah ketika itu ya saling apa namanya ngirim sesuatu hal yang memang tidak kasat mata ya. Ya kalau bisa dibilang kiriman santet atau nggak ngerti lah seperti itu. Singkat cerita gue pribadi nggak mau tahu istilahnya siapa yang ngirim, gue nggak mau tahu sebenarnya, cuman memang alurnya itu kenapa dia sakit ya. Akhirnya dia cerita juga sama gue sempat diobatin. Dia, lo tahu nggak rumah gue yang di seberang sana yang jarang ditempatin, gue diobatin di situ. Kata dia, lo diobatin apanya yang diobatin? Gue kayak apa namanya, badan gue ini kayak ada serpihan beling, serpihan paku atau serpihan silet gitu kata dia. Itu menurut ceritanya. Terus masa sih gue nggak percaya kan kayak gitu. Kata dia benar, emang kayak gitu adanya. Ketika itu kenapa dia bisa berjalan lagi, karena memang dia disempetin seperti itu. Jadi dia ustad atau Gak paham ya, atau ustadz paranormal. Gue nggak terlalu nanya lebih detail, cuman ketika itu dia bilang gue bisa jalan karena gue disembuhin, di kaki gue itu ada bekas kayak paku beling kayak gitu. Itu yang menurut cerita dari teman. Nah ketika itu dia juga bilang ada di bagian belakang seperti itu juga. Dan pada saat itu cerita menurut dia memang dia ada penyakit medis tapi juga ada penyakit non medis. Dari situ mulai dia apa namanya kayak yang seperti bingung, orang bingung gitu, bingung kayak orang bingung. Akhirnya gak lama kemudian udahlah dibilang kalau memang sakitnya seperti itu mudah-mudahan sembuh. Tapi gue udah nggak ke rumahnya lagi sekitar 2 minggu setelah itu. Datang ke sekolah dengan memang kondisi yang beda, kondisi kurus banget, jalan pun dipapah gitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi sama dia gue sembunyiin selama 11 tahun. Selama 11 tahun gue sembunyiin, gue gak cerita. Itu pun gue nyimpen cerita gue itu di blog. Apa yang gue alami, apa yang gue dapat cerita dari nama ini, gue simpen di blog. Karena gue nggak bisa ngungkapin ke siapa-siapa. 2010 pas ulang tahun baru mulai dikabarin dan ya wallahu alam ya, kita nggak tahu umur gitu kan. Tapi yang jelas mungkin itu sudah jalannya, sudah takdirnya dia seperti itu. Cuman memang gua pribadi tetap apa namanya ya nyimpen rahasia ini sampai pernah satu hari gue bikin satu blog, ada salah satu yang tahu blog itu sampai protes dihapus, tapi gue nggak mau hapus. Ya jadi cerita buat kenang-kenangan gue sama anak. Aduh, sedih sih sahabat.
ya, Iya. sahabat yang isinya dari kecil gitu, udah sama-sama, udah kayak saudara sendiri gitu, dan melihat dia dari awal sakit sampai akhirnya mohon maaf ya meninggal gitu, gimana ya bang ya, itu bener-bener ya udah bakal lupain ya bang, namanya. Susah. Gua jujur aja, itu sekitar sebulan lebih gua nggak bisa tidur, keingetan terus. Itu susah sih sebenarnya di apa namanya dijelaskan. Nah, memang kita dari kecil udah sering bareng-bareng. Oke Bang Reka, ini dari cerita Bang Reka ada sedikit yang dibuat sama mungkin teman-teman kurang paham gitu. Itu berarti temannya Bang Reka itu yang almarhum itu emang temenan dari kecil ya. Itu rumahnya itu berdekatan atau memang agak jauh gitu Bang? Agak jauh, beda kampung. Oh, beda kampung. Cuman satu wilayah itu beda kampung aja gitu. Oh gitu. Nah setelah keadaannya sakit nih, kan Bang Reka pertama ngeliat dia emang keadaan lagi sakit banget. Nah pas kedua kali ngelihat keadaannya udah mulai bugar, yang pas dia cerita kalau kakinya itu ada sesuatu lah di situ. Dia tuh sempat sekolah lagi kan? Sempat sekolah lagi. Itu pasti sekolahan pun gimana tuh reaksinya dia, apa kelihatan lemas kah atau kayak gimana gitu? Lemes banget ya, pucat. Jadi pada waktu itu semester pertama, terus tiba-tiba dia datang sama saudaranya berdua di papa. Gua nyesel sampai sekarang nggak maksudnya nggak nyapa dia gitu sekolah, padahal gue lihat saking nggak teganya gue lihat sampai gue nggak bisa nyapa gitu. Akhirnya terakhir ketemu itu nggak lama, mulai dia nggak sekolah lagi sekitar 3 bulan, dan hari terakhirnya pun itu gue dikabarin sama ibu gue. Sebenarnya mau nanya-nanya juga Bang Rekanya udah kelihatan sedih banget. Cuman sedikit lagi mungkin ya pertanyaannya. Itu Bang Reka, gue masih penasaran. Itu kan dalam satu keluarga itu apa sih, ada partai kan, partai baru itu 2009. Nah itu satu keluarga itu diharuskan memang memilih satu partai itu, tapi karena ada perbedaan pendapat, mungkin pengen partai yang lain, akhirnya dari salah satu keluarga itu memilih sesuatu ke keluarga yang lain gitu maksudnya. Masa lu kenal sama almarhum, masa lu temenan sama almarhum tuh kayak gimana sih orangnya? Baik banget orangnya, baik banget, bahkan bisa dibilang dia tuh orang yang memang buat gua lebih dari segalanya sih kalau menurut gua ya, karena gua belum nemuin temen yang memang se-care itu. Dia itu care banget. Jadi dari awal ketemu dia sampai dia di SMP, ketika kita bareng mau tahajud dia ikut tahajud gitu kan, dia mau sholat duha dia ikut, gue mau sholat duha dia ikut sholat duha, jadi dia ngikutin apa yang gua lakuin gitu. Dia orangnya lucu, baik orangnya gitu, humoris gitu kan. Kalau di sekolah itu sering bercanda lah gitu orangnya. Bahkan ada satu momen yang memang gua sampai sekarang ini nggak bisa gue lupain sebenarnya. Ketika itu gue mau sekolah ke salah satu SMK di Bogor, dia mau sekolah ke salah satu SMK juga di Bogor, cuman beda sekolah. Ketika dia tahu gue mau daftar ke sekolah ini, dia udah di depan gerbang sekolah nih, udah mau daftar nih, beda sekolah lagi nih. Dia malah bilang ke gue, kamu sekolah mana? Aku sekolah ke ini. Tidak deh, gue nggak jadi, gue balik lagi ke rumah gitu. Yuk kita bareng ke sana. Jadi gue daftar bareng sama dia. Jadi
kenapa gue dari SD SMP SMA tuh bareng ya, karena memang dia nggak bisa kayak yang nggak mau jauh gitu. Dia soulmate banget. Soulmate banget. Bahkan waktu itu kan gue masuk siang, dia masuk pagi, jadi ya kita nggak ini ya, nggak bareng lagi, sabar aja nanti juga bareng-bareng lagi gitu. Nah akhirnya memang bener bareng-bareng lagi pas kelas 2 gitu kan kita. Jadi sekolahnya tuh ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi. Ya, gitu. tapi di situ tetap kita janjian kalau kita pulang kita sering main kemana-mana, hujan-hujanan bareng, di motor bareng, pokoknya apa namanya banyak kenangannya sama dia gitu. Bener-bener sahabat, udah jadi keluarga, soulmate banget Soulmate gitu. Dan banget. kehilangan bener-bener sakit banget ya Bang Reka. Itu berduka juga ya Bang Reka untuk sahabatnya. Semoga dia diberikan tempat yang terbaik lah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Aduh teman-teman, aku ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Dan ini benar-benar pelajaran banget ya buat kita. Kita punya sahabat yang dari kecil gitu bersama-sama sampai sekolah pun benar-benar sama-sama terus ya mereka. Dan pas kehilangan tuh benar-benar ya sakit banget ya. Apalagi zaman sekarang tuh ya mohon maaf gitu, untuk jadi sahabat yang kayak gitu tuh jarang ada. Iya. Ya nggak sih? Jarang ada gitu, sampai apa ya, sampai pengen selalu bareng gitu, kemana-mana bareng, ngelakuin sesuatu yang hal positif juga bareng gitu. Itu benar-benar ya di tahun sekarang mungkin langka gitu. Dan untuk Bang Reka benar-benar pasti kehilangan banget yang mereka. Pasti banget, pasti kehilangan. Gue sebulan itu gue nggak bisa hilang, sebenarnya selalu keinget terus sampai gue sakit. Aduh. Oke Bang Reka, terima kasih nih Bang Reka sudah mau bercerita di Diary Neng Sally, berbagi sama-sama. pengalamannya gitu. Sama-sama. Dan waktunya juga ya mohon maaf nih jadi keganggu. Nggak apa-apa, justru Gue seneng sih. senang sebenarnya gue. Aduh, udah dikasih tempat yang bagus, view-nya juga indah gitu, dan alhamdulillahnya banget nih kita lagi nggak hujan guys. Jadi Bang Reka punya cerita lagi nggak selain cerita ini? Ada, ini sebenarnya boleh ini cerita lebih detail boleh. Oh jadi nanti next ya, bisa lah cerita. Siap. Oke. Bang Reka ini sebenarnya masih punya beberapa cerita yang bersangkutan dengan horor gitu. Jadi untuk kalian yang masih penasaran nih sama ceritanya Bang Reka, jangan lupa selalu nyalakan loncengnya biar kalian tuh nggak ketinggalan sama notif kita ataupun video-video kita selanjutnya. Oke Bang Reka, terima kasih sekali lagi, dan terima kasih. Dan untuk almarhum kita bacakan doa yang untuk almarhum. Semoga almarhum bisa diterima dan pokoknya ditempatkan di tempat yang paling indah dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya mereka. Oke, kita ucapkan terima kasih dan kita ucapkan juga salam untuk teman-teman kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.